Shalom anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Kita bertemu lagi di devosi pagi. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita satu hari ini, kita akan memulainya dengan devosi. Untuk itu, mari semuanya kita satukan hati, pikiran kita untuk fokus dalam devosi ini. Untuk memulaikan devosi kita akan menyanyikan satu pujian, Christ we proclaim. Karya senimu memberi hidup baru. Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu, yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Mari anak-anak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang tiada berkesudahan.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami boleh menyiapkan hati kami untuk fokus beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Maleakhi 1 ayat 2-3. Di bawah judul, Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Dari bacaan kita pada hari ini, Ibu memberi judul Allah berdaulat memilih. Nah anak-anak, ayat-ayat yang kita baca sebenarnya menyatakan betapa Allah sangat berdaulat untuk memilih siapa yang dikasihinya. Ya, jika demikian, maka nanti akan muncul ya pertanyaan dalam benak kita semua. Mengapa Allah tidak memilih semua orang? Nah, ini pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab. Mengapa? Jangankan kita semua yang akan menjawab. Alkitab saja tidak memberikan jawabannya yang pasti. Tetapi yang pasti sekali di sini adalah Allah memilih siapa yang dikasihinya karena anugerahnya. Nah, anak-anak sekali lagi kita diingatkan nih tentang anugerah Allah. Kemarin untuk devosi sebelumnya juga membahas bahwa Allah memberikan anugerahnya kepada yang tidak berhak. Nah, kali ini kita masih membicarakan tentang anugerah Allah. Bahkan pemilihan siapa yang dikasihinya juga karena anugerahnya. Ingat ya, bukan karena apa yang kita lakukan kita dipilih Allah sehingga Allah mengasihi kita. Tidak, tetapi karena Allah ya sendiri yang memberikan anugerahnya tersebut. Namun anak-anak, Allah menyatakan bahwa Ia mengasihi umatnya. Tetapi umatnya di sini yang memberontak kepadanya ya. Kita sudah belajar dari kisah-kisah sebelumnya, dari bangsa Israel sampai kisahnya Abraham, Esau, Yakub, itu masih banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh umat Allah ya. Tetapi justru di sini pemberontakan itu tidak membuat Allah berhenti ya mengasihi umatnya. Melainkan apa? Karena itulah Allah menyatakan kembali kepada umatnya bahwa Ia mengasihi mereka semua. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya apapun yang umatnya lakukan. Karena jika Allah meninggalkan umatnya, maka umatnya tidak bisa apa-apa, akan terus hidup di dalam dosa. Ingat, kita tidak bisa mencapai keselamatan tanpa Allah sendiri yang datang kepada kita, memberikan anugerahnya. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan dari bacaan kitab hari ini? Yang pertama, ketika kita mengerti bahwa kita dikasihi Allah, maka seharusnya kita menjadi malu dan sadar betapa besarnya kita sudah mempermainkan anugerah Allah. Maka kita seharusnya bertobat dan kembali hidup untuk menyenangkan Allah. Jadi di sini kita tidak bisa lagi mengabaikan Allah. Kita harusnya bersyukur setiap kali kita mempunyai kesempatan, kita mempunyai segala sesuatu di dunia ini hanya karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, kita perlu bertanggung jawab atas apa yang sudah kita terima dari Allah. Baik anak-anak, di sini juga ada pertanyaan untuk anak-anak refleksikan dan tuliskan di jurnal refleksi masing-masing. Yang pertama, mengapa Allah memilih Yakub? Yang kedua, jika kamu mendapatkan belas kasihan Allah, bagaimanakah seharusnya sikap hidupmu? Silakan refleksikan dan tuliskan di jurnal refleksinya. Anak-anak, devosi kita sampai di sini. Untuk menutup devosi kita, mari Ibu ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas anugerah kehidupan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami boleh
mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya kami mau datang pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Ampunilah kami Tuhan atas perbuatan kami yang melanggar perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.